Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika hari ini. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Amazing! Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kalian tahu nggak sih apa itu bilangan berpangkat? Ibu juga nggak tahu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian lihat di samping Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Oke deh, bagus kalau begitu, kalau kalian sudah siap. Kalau anak-anak Ibu semuanya sudah siap belajar hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalian keren sekali. Semoga dengan membacakan basmalah tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki materi pada bilangan berpangkat hari ini, Ibu akan memberikan kalian contoh penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dilihat ya. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap saat. Ada banyak faktor loh anak-anak yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada 3. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kematian. Dan yang ketiga, migrasi. Jadi, untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah dapat digunakan rumus tertentu. Salah satunya yang melibatkan operasi bilangan berpangkat. Jadi anak-anak, tahu nggak sih apa itu bilangan berpangkat? Atau kalian tahu nggak apa sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu? Yuk kita sama-sama simak pembahasan berikut. Bilangan berpangkat adalah bentuk sederhana dari perkalian berulang. Bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari 5 loh anak-anak. Yang pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan asli. Kedua, bilangan dengan pangkat bulat negatif. Yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Yang keempat, bilangan berpangkat rasional. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, bilangan berpangkat real. Pada hari ini, kita akan belajar tentang 3 jenis saja. Yang pertama yang paling sering kita bahas. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Dan yang terakhir, bilangan berpangkat 0. Agar lebih jelas, yuk kita sama-sama bahas tentang pengertian dan sifat-sifat dari 3 jenis bilangan berpangkat itu. Pertama, bilangan bulat berpangkat positif. Bilangan bulat berpangkat positif adalah bilangan yang mempunyai eksponen atau pangkat yang bernilai positif. Untuk sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif, Halo anak-anak, yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurang N, di mana untuk M lebih dari N dan B tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat yaitu A kali B dipangkatkan dengan M, jadi sama dengan A pangkat M
dikali B pangkat M. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk syaratnya yaitu untuk B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama agar kalian lebih memahami apa itu bagaimana bilangan berpangkat positif. Check it out. Untuk soal yang pertama yaitu 2/3/5 dipangkatkan 4 dikali 3/5 dipangkatkan 7. Dan untuk yang kedua yaitu buka kurung A dipangkatkan 16 dikali A per A dipangkatkan 8 tutup kurung dibagi A dipangkatkan 3. Dan untuk penyelesaiannya yaitu nomor 1, karena kita sudah mengetahui sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi karena 3/5 itu memiliki sama bilangan yang sama, yaitu jadi 2/3/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 7 itu ditambahkan pangkatnya menjadi 2/3/5 pangkat 4 tambah 7. Jadi 4 tambah 7 itu adalah 11 dan hasilnya itu 2/3/5 pangkat 11. Dan untuk yang kedua yaitu karena dibagi itu pangkatnya dikurang, jadi hasilnya yaitu A penyelesaiannya A pangkat 16 ditambah 1 dikurang 8 dibagi lagi A pangkat 3 menjadi A tambah 6 A pangkat 16 tambah 1 dikurang 8 itu adalah A pangkat 9 dibagi A pangkat 3 menjadi yaitu A pangkat 9 dikurang 3 hasilnya adalah A dipangkatkan 6. Yang kedua yaitu bilangan bulat berpangkat negatif. Kalian tahu gak sih apa itu bilangan bulat berpangkat negatif? Kayaknya sama aja deh dengan bilangan bulat berpangkat positif, cuma bedanya dengan pangkat yang negatif, yang tadi dengan pangkat yang positif. Untuk sifat-sifatnya ada satu aja loh anak-anak, yaitu jika A anggota bilangan real, maka A tidak boleh sama dengan 0 dan M adalah bilangan bulat negatif. Dan untuk contohnya yaitu 1. Nyatakan dengan pangkat positif bilangan berpangkat berikut ini. 1/5 dikali A ditambah B pangkat minus 3. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu 1/5 dikali A ditambah B pangkat minus 3 sama dengan, kita hilangkan dulu minusnya, jadi menjadi A ditambah B pangkat 3/5. Dan kita faktorkan A tambah B tadi menjadi hasilnya yaitu A pangkat 3 ditambah 3 A pangkat 2 dikali B ditambah 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3/5. Bilangan bulat berpangkat positif sudah, bilangan bulat berpangkat negatif sudah. Terus apa ya lagi? Kayaknya ada 3 deh tadi. Aha, bilangan berpangkat 0. Yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 0. Anak-anak ibu tahu nggak sih? Selain bilangan bulat berpangkat positif, bilangan bulat berpangkat negatif, apa sih selain itu di matematika? Iya, betul sekali, bilangan bulat berpangkat 0. Jadi, untuk sifat-sifat bilangan bulat berpangkat 0 itu adalah jika A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat 0 adalah 1. Untuk contoh soal dari bilangan berpangkat 0 yaitu ada 2. Untuk contoh soal yang pertama yaitu 5 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat
dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dipangkatkan dengan 0. Dan untuk contoh soal yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y per 3X ditambah 2Y dipangkatkan dengan 0. Dapat kalian lihat anak-anak pada slide ini untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaian nomor 1 yaitu 5 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dipangkatkan dengan 0. Karena dapat kalian lihat sebelumnya untuk sifat dari bilangan berpangkat 0 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi X kuadrat dikurang Y kuadrat dipangkatkan dengan 0 itu menjadi 1. Jadi 5 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikalikan 1, hasilnya yaitu 5 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat. Dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk penyelesaian nomor 2 yaitu 3X ditambah 2Y per 3X ditambah 2Y pangkat 0 sama dengan, karena sudah ibu jelaskan pada sifat bilangan berpangkat 0 itu yaitu 3X ditambah 2Y itu pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 3X tambah 2Y per 1, 3X ditambah 2Y dibagi 1 itu menjadi 3X ditambah 2Y. Dengan 3X tambah 2Y itu merupakan tidak boleh sama dengan 0. Oke, anak-anak ibu sekalian, itulah penjelasan tentang bilangan berpangkat yang terdiri dari apa tadi? Yang pertama, bilangan bulat berpangkat positif. Yang kedua, bilangan bulat berpangkat negatif. Dan yang terakhir yaitu bilangan berpangkat 0 dan beserta sifat-sifatnya. Jadi jangan lupa ya untuk selalu berlatih untuk mengerjakan soal-soalnya agar kalian bisa lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, siap? Sip, mantap. Bagus, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Sudah paham, alhamdulillah, kalian luar biasa anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini dirasa cukup ya. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jika kalian ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp ya, atau kolom komentar di bawah ini. Nanti Bu Guru jawab loh dengan sepenuh hati. Akhirnya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai anak-anak. Bu mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget sama anak-anak ibu sekalian. Terima kasih yang telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jangan kemana-mana jika tidak perlu. Stay at home ya, dan selalu taati protokol kesehatan. Baik-baik, sehat-sehat ya anak-anak. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri ya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat ya.